hanya terang Kristus itu supaya bercahaya di dalam diri kita semua. Sekali lagi berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Mari kita merendahkan diri. Kita diam sejenak. Kita berdoa. Undang Roh Kudus hadir di tempat ini. Terutama kita siapkan hati kita. Kita akan beribadah kepada Tuhan, Sang Pemilik hidup ini. Kita berdoa. Maha besar Allah yang kami sembah siang dan malam, kami mengangkat hati mengucap syukur bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu ada dalam setiap kami. Kami mengucap syukur Tuhan di hari ini tertanggal 5 Februari tahun 2026. Kami boleh merayakan pekabaran Injil di tanah Papua, tanah yang kami cintai ini, tanah yang memberkati kami. Kami boleh ada di tempat ini, kami boleh bertumbuh di dalam kasih dan pengenalan akan Kristus. Hidup ini terasa indah karena ada Tuhan yang campur tangan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang selalu ada bagi kami. Dan hari ini kami jemaat Betani City Harvest Sentani boleh merayakan ibadah padang di Pantai Mahani. Itu karena kasih dan kuasa-Mu ya Tuhan. Karena kuasa-Mu bagi kami di tempat ini. Dan kami akan beribadah kepadamu. Roh Kudus ambil alih saat ini. Urapan Allah mengalir bagi semua kami. Setiap pujian penyembahan yang kami naikkan, bahkan hamba-Mu yang akan menyebarkan firman Tuhan. Setiap siar firman yang keluar dari bibir mulut hamba-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia, akan memenangkan jiwa, menjadi rema dalam tubuh kami, hidup kami, dan biarlah kehidupan kami ini nyatakan kebenaran firman-Mu lewat tingkah laku kami, lewat perkataan bibir mulut kami. Tuhan, pakai kami sebagai pembawa berita Injil itu di sisa terakhir dari hidup kami. Ampuni kami ya Tuhan, kuduskan kami. Kehendak-Mu jadi atas kami. Basuh kami dengan darah-Mu. Kami butuh kelayakan. Terima kasih Tuhan. Ini ungkapan syukur kami. Dalam nama-Mu kami berdoa dan kami bersyukur. Terima kasih. Haleluya. 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 Amin. Amin. Jiwaku merindukanmu, Kau Allah yang hidup. Jiwaku
tahun yang silam Allah telah mengutus dua hambanya untuk datang menggarami negeri ini, Papua, yang disebut Pulau Hitam, Pulau Gelap, Pulau Setan, karena ketika itu masih kanibal, orang belum dengar Injil. Tapi oleh karya Allah, karena blueprintnya Allah, dalam mimpinya Allah, Papua harus diselamatkan. Papua harus ditebus. 170 tahun, 71 tahun yang silam Allah telah merancang keselamatan itu. Allah telah mengirim dua misionaris yang hanya dalam ruang kecil, dalam sebuah kelas pemuridan, di mana Otto yang umur 16 tahun, Geisler yang umur 18 tahun, lalu mereka mengangkat tangan. Kami siap pergi ke Pulau Setan itu, Pulau Hitam itu, pulau yang dimana kanibal ketika itu. Manusia Papua masih makan manusia. Tapi akhirnya Injil telah menyelamatkan. Doa sulung mereka, dengan nama Tuhan kami menginjak tanah ini. Dengan nama Tuhan yang sama, Papua mengalami sebuah peradaban baru, dimulai dengan Injil yang adalah kekuatan Allah. Terima kasih. Ini doa kami. Kami mengucap syukur buat firman Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Kita buka Roma pasal 1 ayat 16 dan 17. Kita lihat Roma pasal 1. Muti dengan suara keras, bantu membaca Roma pasal 1. Ayat 16 dan 17. Injil itulah yang mendorong Otto dan Geisler. Sudah tahu Otto dan Geisler waktu angkat tangan di ruang kecil kelas pemuridan yang diajarkan oleh Heldrin dan Gosner. Itu Otto itu umur 16 tahun. Geisler itu umur 18 tahun. Mereka dua berani mati untuk tanah ini karena Kristus. 1852 dari Jerman ke Batavia, lalu mereka 2 tahun ada di sana. 53, 54. Lalu dari Batavia ke Makassar. Dari Makassar ke Tidore, Sultan Tidore yang memberikan mereka kapal. Tuhan pakai orang Muslim untuk Injil mendarat di Pulau Doreri, Pulau Mansinam, Selat Doreri, Pulau Mansinam. 1855 jam 3 subuh, jam 5 itu mereka sudah diserang dengan panah. Karena ini manusia baru, kulit putih. Ini orang baru, siapa yang datang? Ada kesaksian yang ketika di Afrika seorang misionari lalu suatu ketika jatuh dengan pesawat, lalu kakinya patah, lalu dioperasi pakai kaki besi, kaki palsu. Lalu ketika dia tiba menginjili orang Afrika, waktu tiba di sana mereka sudah merayakan sebuah pesta adat untuk makan dia. Ini daerah kanibal. Sama seperti Papua ini dalam peta dunia, dalam sebuah kelas pemuridan. Lalu Heldrin dan Gosner lalu menunjukkan bahwa Pulau Papua ini Injil belum sampai. Semua benua, semua tempat Injil sudah pergi, Injil sudah tiba. Tetapi Papua ini disebut Pulau Hitam, Pulau Setan, karena waktu itu orang Papua masih makan manusia, kanibal. Makanya disebut pulau yang ditakuti, Pulau Setan, Pulau Gelap. Orang datang waktu itu, tim ekspedisi datang hanya lihat emas di Tembagapura. Mereka datang hanya ambil rempah-rempah Eropa, Amerika. Datang ambil hanya kekayaan orang Papua. Tapi Injil belum disampaikan.
Karena waktu itu mereka berpikir kalau datang pasti orang Papua akan makan orang yang datang. Kanibal ketika itu. Makanya dibilang Papua itu pulau gelap, pulau setan. Tapi dengan nama Tuhan waktu mereka 1855 Februari, waktu mereka menginjakan tanah kayak kaki di atas tanah di pulau Mansinam, doa pertama, doa sulung itu dengan nama Tuhan. Kami menginjakan kaki di tanah ini. Itu doa sulung. Dengan nama Tuhan, Injil itu bicara tentang kekuatan Tuhan. Amin. Makanya bagi Paulus itu tidak malu, tidak minder. Dia berkata begini, untuk Injil lah aku mati. Makanya dia berkata, aku telah mengakhiri pertandingan iman dengan baik. Itu Paulus dia menulis. Dalam 1 Timotius pasal 7 ayat 14. Aku telah mencapai garis akhir. Dia bilang, demi Injil lah aku tidak malu, demi Injil lah aku tidak takut, demi Injil lah. Kadang gara-gara Injil kita direndahkan toh. Kita difitnah. Kadang gara-gara ikut Tuhan, suami bisa bilang begini, ikut Tuhan, apa yang kau dapat? Kadang-kadang istri juga disalah mengerti oleh suami. Ikut ibadah apa? Nilai tambahnya. Jadi orang Afrika ini waktu kanibal, lalu misionari yang tadi itu yang saya cerita di awal tadi, waktu tiba mereka sudah pesta untuk harus dia dimakan. Waktu mereka lihat kakinya, loh kenapa kakinya beda? Misionari ini pernah jatuh dengan pesawat lalu kakinya dioperasi, kaki besi. Lalu pemimpin dari orang Afrika ini yang kanibal ini dia bilang, saya coba kakinya. Waktu gigit kakinya, giginya goyang. Dia bilang, ini manusia aneh, kita harus dengar dia. Akhirnya dia tidak jadi dibunuh. Dia bilang, kau datang tujuannya apa? Dia bilang, saya hanya mau kasih tahu kamu tentang Yesus yang mati di kayu salib. Lalu mereka satu daerah itu bertobat terima Yesus. Lalu mereka dimenangkan untuk Tuhan. Kenapa? Kadang Tuhan izinkan kaki harus dioperasi toh. Tapi untuk tujuan Tuhan yang mulia, amin. Kaki yang operasi karena ada satu tempat yang dimana ada jiwa yang harus diselamatkan. Kakinya yang membuat orang akhirnya terima Yesus. Amin. Kadang-kadang kita bilang, Tuhan kenapa saya harus celaka? Teman saya melayani di gereja Betani, Pak Denny Rindengan, kakaknya Denny Rindengan, Pak Lexi, kerja di Freeport lalu kecelakaan, lalu tangannya ini patah hancur. Lalu dia pakai tangan ini palsu kayu. Jadi kadang-kadang para gembala mau salaman dia kasih tangan kiri begini. Orang bertanya, kenapa tangannya? Memang pernah kecelakaan gembala dulu di Betani Timika. Jadi kadang kita mau salaman dia kasih tangan kiri begini. Karena tangannya mati. Dia bilang, waktu dia kerja di Freeport pegang uang terlalu banyak dia lupa Tuhan. Nah waktu tangannya hilang baru dia sudah melayani Tuhan. Padahal sudah berkali-kali Tuhan kasih tahu dia melayani. Ya jangan sampai organ tubuh kita hilang baru mau melayani Tuhan. Saya baru cerita-cerita dari Mas Didit. Mas Didit, jangan sampai ada kaki yang nanti salah. Tuhan tegur. Ini Tuhan masih kasih peringatan, warning. Jangan sampai nanti suatu saat ada anggota tubuh yang hilang. Alkitab bilang toh kalau mata salah dicungkil dan dibuang toh. Kalau tangan kaki salah Tuhan suatu saat izinkan dicungkil, dilepas. Dioperasi, dipotong, dikubur saja. Daripada tangan yang membuat kita celaka masuk di neraka, lebih baik salah satunya dipotong, dibuang. Nah tadi penginjil ke Afrika itu untuk menyelamatkan beberapa jiwa yang ada di satu kota, di satu tempat di Afrika yang masih kanibal, kakinya harus hilang. Dia baru mengerti waktu kakinya dioperasi dia sempat salahkan Tuhan. Tapi waktu orang Afrika bertobat terima Injil, terima Yesus, dia baru sadar kaki saya hilang ini karena ada tujuan Tuhan. Amin. Ya. Kita masih lengkap toh. Melayani Tuhan, amin. Iyo, masih lengkap ini. Jangan sampai organ tubuh kita ada yang hilang. Hilang sedikit tidak. Kalau hilang untuk tujuan Tuhan itu lebih baik toh. Kaki besi tadi. Paulus suatu ketika dapat surat dari Mahkamah Agama, lalu harus menganiaya orang-orang yang ikut Yesus.
Dia pergi dengan Sanhedrin atau mahkamah agama memberikan surat perintah pergi bubarkan persekutuan-persekutuan orang percaya. Dia datang bantai dan bunuh dan bubarkan semua komunitas Kristen, komunitas orang percaya Yesus. Dengan gagahnya, dengan beraninya dia bilang begini, aku ini taat dan belajar tunduk terhadap Taurat. Aku beribadah, aku belajar Taurat dan hafal di luar kepala. Ajaran siapa lagi yang kamu ajar hari ini? Dengan gagahnya, dengan surat dari Sanhedrin, lalu dia datang diperintahkan oleh mahkamah agama lalu membubarkan semua orang Kristen. Suatu ketika Yesus berjumpa dengan dia dalam perjalanan ke Damsyik. Yesus menyatakan sinar kemuliaan Allah, lalu Paulus tidak melihat kemuliaan itu, lalu matanya silau, lalu tersungkur, lalu jatuh. Paulus dia bilang begini, Yesus memanggil Paulus begini, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Waktu itu belum Paulus, masih Saulus. Nama lama. Setelah dia terima Yesus, bertobat baru namanya diubah. Paulus. Dia bilang, siapakah engkau? Yesus bilang, akulah yang kau aniaya, aku Yesus yang kau aniaya. Pertanyaannya, ketika itu dalam persekutuan itu Yesus secara fisik ada? Tidak ada, Yesus sudah terangkat ke sorga. Tapi komunitas orang percaya ada hadirat Tuhan di sana. Yesus selalu hadir, amin? Iya. Pertanyaannya, waktu Paulus menganiaya jemaat-jemaat, Yesus secara fisik ada? Tidak ada. Yesus waktu 12 murid mengantar dia di Bukit Zaitun, Yesus sudah terangkat ke sorga. Waktu Paulus dia bertobat berjumpa Yesus, itu Yesus datang dalam roh menyatakan dirinya. Mengapa engkau menganiaya aku? Injil itu intinya Yesus yang telah mati, bangkit, dan akan datang. Amin. Makanya Paulus bilang, aku tidak akan ragu lagi. Aku memiliki keyakinan yang kokoh. Aku tidak malu lagi, aku tidak gentar lagi, aku tidak takut lagi, aku tidak akan undur dari memberitakan Injil. Sebab Injil itu menyelamatkan semua orang yang percaya. Kekuatan Injil inilah membuat dua pemuda yang masih sangat muda mengambil keputusan untuk datang. Umur 16 atau 18 tahun coba. Saya waktu merenungkan kisah mereka, ada yang di sini 18 tahun. Muti. Makanya Om suruh kau baca toh. Ada yang 16. Martina ya. Umur-umur mereka dalam kelas diajar. Siapa yang mau pergi? Lalu mereka bilang, kami mau pergi. Hebat sekali ya. Ada yang di sini sudah mama-mama tapi masih takut beritakan Injil. Tidak. Kita tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Takut bersaksi? Tidak. Yuk jangan takut toh. Amin. Amin. Bicara sederhana saja, kalau kau pernah alami sakit lalu Tuhan sembuh, bicara tentang itu. Yesus itu baik. Sembuhkan, itu Injil. Perkenalkan kepada semua orang siapa itu Yesus. Ada pujian bilang begini, semua orang harus tahu, semua orang harus tahu, semua orang harus tahu siapa Yesus. Sekali lagi semua orang. Semua orang harus tahu, semua orang harus tahu, semua orang harus tahu siapa Yesus. Semua orang harus tahu. Amin. Pemimpin agama Buddha dia bilang begini, Mahatma Gandhi dia bilang begini, Yesus itu pemimpin yang sangat-sangat sempurna. Dia the excellent leader. Artinya begini, dia bisa di tengah-tengah orang yang kotor, yang rusak sekalipun. Kadang-kadang kita lihat orang mabuk, orang yang rusak, hancur gereja, kadang-kadang tidak bisa nangani mereka. Kadang-kadang gereja jijik, ini yang salah. Yesus kadang ada di tengah orang berdosa. Makanya pemimpin agama Buddha dia bilang begini, saya kagumi sekali Yesus. Hampir diambil keputusan ikut Yesus. Tapi dia bilang,
Pengikutnya Yesus, gaya hidupnya tidak sama dengan Yesus. Pakai jubah-jubah panjang, datang ke gereja, tapi kelakuannya tidak sama dengan Yesus. Saya mengagumi Yesus. Itu Mahatma Gandhi yang ngomong. Pemimpin agama Buddha. Sampai hari ini kan Buddha berkembang di India, di mana-mana. Kami buat satu grup WA, di dalamnya ada Buddha, Hindu, Konghucu belum ada di Papua. Konghucu sudah diakui, sudah diterima sebagai agama negara di Indonesia. Jadi di Indonesia bukan 5 agama, sekarang sudah 6 agama. Tahu Konghucu? Bukan kungfu, bukan. Konghucu. Ya, itu tempat ibadah mereka kelenteng itu ada naga-naga, hampir sama dengan Hindu. Hampir mirip-mirip. Ibu Yul kenapa tunjuk Ibu Heri? Oh, Ibu Heri masa lalunya, orang tuanya Konghucu. Saya tidak tahu cara ibadahnya bagaimana, saya juga tidak tahu. Nah, di grup itu saya bilang teman-teman pendeta begini, kamu jangan bicara Injil di grup ini karena ada Hindu, ada Buddha, ayat-ayat firman Tuhan, kesaksian semua, kamu jangan bicara di grup ini. Karena itu grup itu Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB yang Bupati nanti minggu depan mau lantik kami. Saya sebagai ketua. Saya bilang teman-teman jangan bahas tentang Injil di grup ini. Ya kita hanya ajar, kita lagi diajar moderasi beragama, bertoleransi. Kecuali pribadi kalau orang bertanya siapa itu Yesus. Tapi di grup ini jangan bahas, saya bilang. Ya memang, nanti mereka akan keluar. Nanti kita tidak bisa jaga toleransi di kabupaten ini. Jadi semua orang harus tahu Yesus. Injil itu kekuatannya adalah Yesus. Injil itulah yang membuat roh kedua pemuda ini terbakar. Mereka punya uang, tidak punya uang. Tapi tiba di Papua Sultan Tidore bilang sama mereka dua begini, mau ke Papua? Iya. Untuk Injil. Kamu bisa dibunuh, kamu bisa jadi korban. Orang di Papua itu masih makan manusia. Mereka dua bilang tidak apa-apa. Kami dua datang dengan nama Tuhan. Amin. Mereka dibunuh? Tidak. 1855, 5 Februari Injil mendarat di Manokwari. Orang pertama yang dibaptis itu Sarah, perempuan. Kenapa Injil ini selalu ibu-ibu yang banyak? Yes. Kita beri tepuk tangan. Orang pertama yang dibaptis dan itu baptisan selam. Otto dan Gessler lakukan itu, perempuan pertama yang baptis itu Sarah, perempuan Manokwari. Mereka baptis. Lalu 56, 57, 58 Otto pulang ke Jerman lalu meninggal karena malaria. Gessler yang ada di Kuawi kuburannya Otto. Gessler yang pulang. Itu di SD Kuawi itu kuburannya ada di situ, Otto. Dia bilang, untuk orang Papua lah, untuk demi Injil lah, saya akan mati dan dikubur di sini. Tapi Gessler dia pulang tahun 1558, 59 dia meninggal. Dia pulang dalam keadaan sakit karena Injil. Hari ini kita bisa percaya Yesus karena Injil. Saya kadang merenungkan orang tua kita ini bisa diselamatkan Injil itu karena kedua pemuda yang mengambil keputusan. Yang masih sangat muda. Hari ini anak-anak muda kalau ditanya kau mau pergi misionari di India, belum ada yang mau. Belum ada yang mau. Karena apa? Dia pikir makan apa? Saya punya apa? Orang berpikir saya pakai apa di sana, fasilitas apa? Orang pasti pikir itu. Tapi kedua pemuda ini datang dengan berkeyakinan bahwa Injil adalah kekuatan Allah. Mereka bisa melintasi benua, mereka bisa melintasi laut karena Injil itu. Hari ini orang Papua 2 juta lebih. Saudara juga adalah orang Papua yang lahir, besar dan hidup di sini. Hanya sukunya yang suku Jawa, Manado, semua kita adalah orang Papua. Injil datang untuk kita. Amin. Injil datang menyelamatkan semua orang.
suku, kaum, bahasa, dan bangsa, ras, etnis, dan golongan. Semua orang yang percaya Injil adalah kekuatan Allah pasti diselamatkan. Iya. Hari ini kalau orang dengar tentang pulau setan, pulau gelap, orang pasti berpikir begini, wih, tempat itu keramat, tidak mungkin orang datang. Tapi dua pemuda tadi berani sekali ya. Ada yang hari ini dibilang pergi di tempat yang dimakan manusia, ada yang berani. Pikir-pikir sama mati kah tidak. Tapi Otto dan Geisler berani sekali, mereka berkata bahwa Tuhan, ini saya, utuslah saya. Ini aku, utuslah aku. Jangan bilang ini aku, utuslah dia. Jangan. Tapi Tuhan bilang begini, Tuhan pakai hidup saya. Amin. Demi Injil. Karena Injil dan untuk Injil itulah dalam kehidupan kita hanya satu kepentingan yang kita usahakan, yaitu kepentingan Tuhan. Kalau kepentingan Tuhan yang kita usahakan dalam persekutuan kita, tidak ada orang mencuri kemuliaan. Artinya bukan tidak ada orang merasa diri karena dia, karena saya hebat. Tidak ada. Hanya Tuhan yang hebat. Karena apa? Kepentingan Tuhanlah yang kita usahakan. Saya menganggap Pak Franky sebagai sahabat dan rekan dalam pelayanan. Pak Franky itu orang penting buat saya. Semua orang dalam gereja adalah orang-orang pentingnya Tuhan. Kalau kita menganggap semua orang itu penting, tidak ada yang direndahkan. Amin. Karena apa? Hanya kepentingan Tuhanlah yang kita usahakan. Tidak ada kepentingan pemimpin atau gembala, tidak ada. Pekerjaan pelayanan hanya kepentingan Tuhan. Kita usahakan. Akhirnya Ibu Heri itu penting buat saya. Saya juga penting buat Ibu Heri, Ibu Monim penting buat saya, Ibu Andatu, Nona Kambu, Ibu Lili, Oma, Novi, Nova, Ibu Marini, Mas Didit penting buat saya. Karena apa? Untuk kepentingan Tuhanlah Tuhan bawa Mas Didit. Amin. Jadi dalam persekutuan kita tidak ada kepentingan lain. Kalau tidak ada kepentingan lain, tidak ada ego. Tidak ada orang merasa, wah kenapa saya tidak diutamakan. Hanya Tuhanlah yang kita utamakan. Amin. Dalam pelayanan itu saja. Kalau ada orang yang mencari kepentingan dan keuntungan, orang merasa, wah kenapa saya tidak dihargai. Tapi kalau hanya kepentingan Tuhan, semua orang merasa bahwa saya ini penting dalam persekutuan ini. Karena apa? Saya juga mengusahakan kepentingan Tuhan. Injil adalah kekuatan. Injil itulah yang mereformasi. Kekuatan itulah yang membangkitkan Lazarus yang mati. Kekuatan itulah yang membuat semua orang akan berubah dalam kemuliaan. Yang akhirnya tujuan kita suatu saat adalah sorga. Waktu Yesus tampil di awan-awan kan semua orang diubah dalam tubuh kemuliaan. Itu kekuatan Injil. Ketika tubuh kemuliaan itu semua orang terangkat ketemu Yesus di awan-awan. Itu Alkitab yang ngomong. Ada pujian bilang, ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Nyanyian yang terdengar yang belum pernah didengar adalah kegirangan yang anak Allah yang pimpin kita, pertemuan di udara. Suatu saat akan terjadi itu, celebrate pertemuan raya gereja Tuhan dengan Tuhan. Di mana? Di awan-awan. Tujuan kita hanya itu satu, bertemu Tuhan di awan-awan. Kelak ketika Tuhan datang kali kedua. Amin. Nah, kekuatan Injil itulah yang merestorasi, mengubah semua orang. Amin. Orang yang mati di dalam Tuhan dibangkitkan dulu. Kita yang hidup ini belum terangkat duluan, belum. Mereka yang mati dalam Tuhan dibangkitkan, diubah dalam tubuh kemuliaan sama dengan kita. Diubah dalam tubuh kemuliaan, lalu kita sama-sama terangkat. Ketemu Tuhan di awan-awan. Makanya Paulus dia sangat yakin, dia berkata bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyembuhkan yang sakit. Injil juga yang merestorasi, memulihkan, mentransformasi.
Injil juga yang mengubah orang-orang yang belum bertobat. Makanya kalau ketemu orang yang rusak hidupnya, jangan benci mereka. Gereja kan hari-hari ini kan menjauhi orang-orang yang alkohol, narkoba, jangan. Gereja itu adalah bengkel. Bengkelnya Allah. Orang datang berjumpa dengan Tuhan dalam komunitas kita, lalu dia dijamah oleh Tuhan. Dia mengambil keputusan untuk ikut Yesus. Dia akan berkata, mulai hari ini dia memperbarui komitmennya. Mulai hari ini aku ikut Tuhan. Aku akan melayani Tuhan. Saya waktu dengar kesaksian Ibu Abigail, ketika dalam komunitas ini, dalam FA atau Komsel, lalu Roh Kudus menuntun dia mengalami yang namanya jamahan Roh Kudus. Lalu dia mengalami yang namanya melek huruf. Yang dia ngaku bahwa saya tidak tahu baca, tapi Roh Kudus menuntun saya belajar huruf, baca huruf, mulai dari Alkitab. Dan sejak itulah sampai hari ini dia bisa baca. Itu yang dibilang Roh Kudus mentransformasi karena Injil adalah kekuatan. Bisa baca. Nah anehnya waktu dia tahu baca Alkitab. Itu hebatnya Tuhan, amin. Iya, jadi kekuatan Injil itu bisa mengubah orang, bisa mentransformasi seseorang, menolong seseorang, amin. Memakai seseorang yang tidak bisa menjadi itu Injil. Paulus akhirnya dia percaya bahwa aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Aku telah mencapai garis akhir bersama Tuhan. Karena apa? Injil adalah sebuah kekuatan. Yang pasti untuk hidup sekarang, untuk hidup yang nanti, untuk hidup nanti waktu langkah kita terakhir. Kita finish dengan Tuhan. Amin. Amin. Masih banyak orang yang belum dengar Yesus. Tugas kita di kantor, di mana kita kasih tahu teman kita tentang Yesus. FA Faholo ini sudah punya komunitas yang teman-teman yang Muslim. Ada Ibu Marini, ada anaknya nama Rini, Mama Rini dengan Marini. Ada Novi, Nova. Yang satu yang Bapak belum tahu ya, dua Bapak belum tahu nama. Yang satu Nova, Omi ya, Umi. Ya, minta maaf saya bilang Omi lagi. Umi ya. Ya terus ikut Yesus, terus maju bersama Tuhan dalam komunitas nanti dibina oleh Ibu Marini, Ibu Deti, FA Faholo di Kota Raja, terus menjangkau orang-orang yang belum tahu Yesus. Tadi pujian bilang semua orang harus tahu Yesus. Kenapa? Yesus itu tokoh terbesar dan tokoh penting. Sampai hari ini dunia masih mengagumi. Hanya orang yang tidak mau mengaku Yesus sebagai Tuhan, itu orang-orang bodoh dan menyesal seumur hidup. Suatu saat mereka akan ada di neraka. Tapi orang yang percaya Yesus seperti penyamun yang ada di sebelah kanan. Itu kekuatan Injil lah. Hari itu Yesus bilang begini, bukan nanti waktu aku datang kedua kali, tapi hari ini engkau bersama-sama aku dengan aku di Firdaus. Kenapa? Dia mengaku Yesus, dia membela Yesus. Sebelah kirinya kan bilang, kalau engkau anak Allah, suruh kita turun dari salib ini. Kita bebas. Kau bisa sembuhkan orang buta, bangkitkan Lazarus. Kenapa kita tergantung di kayu salib? Tapi yang kanan bilang begini, dia orang baik. Hukum Yahudi itu penyamun, pencuri, orang jahat itu pasti dirajami batu, yang kedua digantung di kayu salib. Yang dibilang gigi ganti gigi, mata ganti mata. Hukum Taurat itu, hukum Yahudi. Tapi Yesus datang, semua kasih karunia dan anugerah kita nikmati. Kalau hukum itu berlaku, kita hari ini tidak hidup. Begitu dosa, langsung dirajami batu, mati. Begitu buat kesalahan, langsung mati. Itu hukum Yahudi. Tapi Yesus datang berikan kita anugerah. Amin. Oleh anugerah itulah Papua masuk dalam rancangan Allah. Dengan nama Tuhan, kami menginjakan kaki di atas tanah ini. Itu doa sulung. Doa yang merestorasi, merubah peradaban, sebuah peradaban yang lama dengan peradaban baru, yaitu peradaban Injil. Papua harus dibangun dengan Injil. Kami diskusi dengan teman-teman dari Amerika berdarah Yahudi. Mereka bilang begini,
Kenapa waktu kamu tokoh-tokoh Papua, Pak Barnabas Suebu, Solosa, waktu mereka tetapkan Undang-Undang Otsus tidak pakai nama dengan nama Tuhan Yesus Kristus, undang-undang ini. Dan di Amerika itu undang-undang semua pakai dalam dengan nama Tuhan Yesus Kristus. Di Amerika itu semua pakai undang-undang, semua pakai nama Tuhan Yesus Kristus. Kenapa undang-undang Otsus tokoh Papua Kristen kok? Saya dengan Marinus Siaung kami berpikir benar juga Kenapa kamu hari ini susah? Kamu hari ini sulit. Karena semua undang-undang tidak melibatkan Tuhan. Mereka bilang, Pak Abbas, Solosa waktu menetapkan undang-undang, kenapa tidak pakai nama Tuhan? Saya dan Marinus Siaung pergi ke hotel baru kami pikir benar juga ya. Nah, untuk merestorasi itu ada sebuah generasi yang harus bangkit berani menyatakan Injil. Amen. Untuk tanah ini. Amin. Kita berdoa di legislatif di MRP 2009 akan datang orang-orang yang berani bicara Injil. Amin. Yang bisa mempengaruhi pemerintahan agar nama Yesus bisa berkuasa di mana saja. Amin. Kadang di pemerintahan orang tidak bertobat, tidak berubah, datang di gereja nangis-nangis. Kalau orang dari gereja diutus pergi di pemerintahan, mereka pasti akan berdampak. Karena apa? Injil adalah sebuah kekuatan. Orang tidak akan takut mati. Saya lihat Paul Vincent Mayor hari-hari ini bicara di DPD RI ini hari-hari ini. Dia bilang orang Papua butuh guru dengan perawat. Orang bekerja untuk datang mengajar orang Papua. Tapi kalau orang miskin datang, orang Papua tambah miskin. Sebab orang di sana percaya hanya satu, Injil. Tidak perlu mereka diislamkan. Tapi Injil itu bisa merubah orang Papua. Itu yang dia bilang hari-hari ini DPD RI. Kita berdoa untuk dia WA saya, tolong doakan saya. Setelah saya bicara untuk tanah dan negeri kita, saya diteror, saya diancam. Dia WA saya, Ade tolong doakan saya. Paul Vincent Mayor. Kita berdoa untuk semua orang-orang Papua yang hari ini bicara kebenaran. Amin. Tuhan pasti membela. Injil adalah kekuatan Allah. Amin. Kita berdoa. Mari kita angkat tangan kita sambil duduk saja. Kita berdoa untuk tanah ini. Bapa, di dalam nama Yesus, seperti doa sulung, Otto dan Gessler, dengan nama Tuhan, mereka injakan kaki di atas tanah ini. Peradaban lama diubah dengan peradaban baru, yaitu Injil adalah kekuatan Allah. 171 tahun Injil bisa mendarat di Selat Doreri, Pulau Mansinam, dengan kedua pemuda yang berkomitmen hanya di ruang kecil kelas pemuridan di Jerman, di Berlin, Jerman. Lalu mereka berkomitmen dan berserah diri kepada Tuhan. Mereka dua berdoa dan menangis, harus meninggalkan keluarganya, orang tuanya, karena masih muda. Tapi Injil itu yang menangkap dan merestorasi hati dan jiwa mereka. Mereka berani mati demi Injil. Mereka berani berjuang demi Injil. Akhirnya ketika mereka, visi mereka tercapai, Injil mendarat di Teluk Doreri, Pulau Mansinam. Mereka diserang oleh malaria, sakit penyakit. Akhirnya Gessler harus pulang, meninggal 1859 di Jerman, dikubur di Jerman. Otto harus meninggal di Manokwari. Kuburannya ada di SD Kuwawi, SDPK Kuwawi, Manokwari. Bapak kami berdoa seperti doanya ISK ini. Dia berkata suatu saat kalau dia lihat hanya satu orang Papua di sorga, dia akan bersuka cita. Tapi bukan satu orang Papua, semua orang dari setiap suku, kaum, bahasa dan bangsa, ras, etnis dan golongan yang hari ini disebut orang Papua. Kami yang dari Jawa, dari Manado, kami yang dari Sulawesi, dari Maluku, kami yang dari Sumatera, Kalimantan, kami semua yang ada di atas tanah ini, kami adalah orang Papua. Suatu ketika diberikan kesempatan, kami akan ada di sorga. Kami akan menikmati sorga, sukacita sorga itu karena apa? Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan semua orang yang percaya. Papua yang disebut Pulau Setan, Papua yang disebut Pulau Hitam, dalam kelas pemuridan, kelas ruang kecil sebagai kelas pemuridan yang dia dimunculkan peta penginjilan dunia.
Ketika itu tahun 1852-53 dalam sebuah kelas pemuridan. Lalu Bosner dan Heldrin berkata bahwa Papua ini belum disentuh oleh Injil. Mereka sudah berdoa berabad-abad. Orang Papua harus mendengar Yesus. Lalu Tuhan menggerakkan 2 pemuda. Terima kasih Tuhan. Buat rancanganmu yang hebat. Buat blueprintmu yang hebat. Yang membawa 2 pemuda akhirnya bisa memberitakan Injil di tanah ini. Orang tua kami bisa menerima Injil. Mendengar Injil, meresponi Injil, dan mereka percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dampak dari itulah hari ini kami ada, karena kekuatan Injil itu. Terima kasih, kami bersyukur untuk 171 tahun Injil yang ada di tanah dan negeri ini. Kami yang hitam kulit, keriting rambut, kami dari setiap suku, kaum bahasa dan bangsa, ras, etnis dan golongan, semua kami akui bahwa kami adalah orang Papua. Kami dikategorikan orang Papua yang diselamatkan oleh Injil. Terima kasih. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Mas Didit yang mengalami kecelakaan atau musibah beberapa hari yang lalu, kaki kanannya, kaki kirinya yang memar, bengkak, yang dijahit, kemarin dioperasi oleh bilur-bilur darah Yesus. Mas Didit sembuh. Kami yang datang dalam kelemahan tubuh, kami tetap datang merayakan sukacita Injil itu. Kami tahu kami mengalami pertolongan Tuhan. Kami akan, waktu kami ke depan, kami akan menikmati pantai, berekreasi, anak-anak kami akan mandi. Kami serahkan waktu-waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bangga punya Tuhan yang hebat. Dalam nama Yesus. Sebentar kami akan berikan persembahan, Tuhan berkati dalam nama Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan. Haleluya. Sekali lagi berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Ya, mari kita siapkan persembahan. Kemudian kita akan menyanyi. Pengharapanku hanya Yesus saja. Pengharapanku hanya Yesus saja. Yang di atas Golgota, Dia gembala jiwaku yang sungguh. Yesus dia harapanku. Yesus harapan jiwaku. Yesus harapan dosaku. Pohon semak dan kesenanganku. Yesus dia harapanku. Yang sudah berikan persembahan boleh bangkit sendiri. Bangkit. Suka nama Yesus. Maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis
maju. Makan es, buang. Saat ini buang esnya, sebentar berkan beli lagi. Mari kita pegang tangan. Kita naikkan pujian El Shaddai. Usahakan semua tangan boleh berpegangan. Kasih Tuhan bagi kita semua orang Papua. Haleluya. Sambung kayak Bu Dewi. Injak saja di Ya, tikar. injak di tikar saya tidak apa-apa. Lista, ayo sini. Getty, Lista, Kakak Muti, ayo. Amen. Semua, mari yang bisa, yang sumandi biar sudah. Bilang yang jual les juga mana? El Shaddai, El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, Ya besar, ya besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, berkatnya melimpah, El Shaddai, berkatnya melimpah. berkatnya melimpah, El Shaddai. oleh anugerahmu kami merayakan HUT masuknya Injil. Kami bersyukur buat waktu yang Tuhan anugerahkan, cuaca yang baik yang Tuhan anugerahkan. Bersama anak-anak, orang tua kami semua, kami akan menikmati indahnya alam ini, indahnya pantai ini. Kami akan berekreasi sampai sore, kami akan pulang. Penyertaan Tuhan yang sempurna, yang awan pada siang hari, yang api pada malam hari, tanda penyertaan Allah menyertai keluar masuk kami. Tidak ada musibah, tidak ada kecelakaan, Amin. tidak ada maut di tempat ini. Amin. Hadirat Allah berkuasa. Tidak ada kendaraan yang bermasalah ketika kami pulang. Amin. Dalam nama Yesus. Amin. Biarlah berkat Abraham, Ishak dan Yakub, berkat materi rohani dan jasmani turun ke atas kami. Semua makanan minuman yang kami akan nikmati sebentar, Tuhan sudah berkati, kuduskan, sucikan. Kami akan menikmatinya dan itu menjadi kekuatan bagi kami. Dalam nama Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan. Amin.